Sebagai brand pendatang baru, Oppo rasanya sudah cukup sukses menarik perhatian banyak pengguna smartphone di Indonesia. Produk inovatif seperti Find 5 dan N1 adalah dua contoh karya Oppo yang patut diberi kredit tersendiri. Melanjutkan tren sebagai sebuah vendor yang selalu memunculkan inovasi di produk terbarunya, Oppo merilis Find 7 pada bulan Maret yang lalu. Sebagai smartphone pertama di dunia dengan layar Quad HD, Find 7 tentunya tidak boleh dilewatkan, terlebih untuk Anda yang memang sudah menantikannya sejak lama. Halo, kembali lagi di Project Review bersama saya Putu Reza dan ini adalah full review video untuk Oppo Find 7. Soal desain, Find 7 tidak menawarkan bentuk yang out of the box seperti N1. Untuk flagshipnya yang satu ini, Oppo sepertinya ingin bermain aman dengan desain yang tidak terlalu jauh berbeda dengan Find 5. Material yang dipilih untuk cover belakang masih tetap menggunakan plastik, tapi seperti pada produk sebelumnya, Find 7 tetap terasa solid untuk urusan build quality. Penempatan tombol fisik pada letak yang sempurna menjadi poin plus tersendiri dari Find 7. Tombol power di sisi kiri perangkat serta volume up and down di sisi kanan membuatnya mudah dijangkau. Sayangnya, tombol power pada unit review yang saya pakai tidak cukup menonjol dan hampir segaris dengan bodi yang membuatnya sulit ditekan. Untungnya, Oppo menyelipkan fitur seperti double tap pada tombol sentuh home untuk menyalakan dan mematikan layar yang bisa membuat saya sedikit melupakan masalah tersebut. Dengan layar 5,5 inci, Find 7 memang tergolong besar. Sedikit lengkungan di bodi bagian belakang memang cukup menolong saat berada di genggaman tangan. Tapi jika Anda memiliki tangan yang tergolong kecil, maka penggunaan dua tangan untuk mengoperasikannya sangat dibutuhkan. Find 7 tidak menggunakan konstruksi unibody sehingga back covernya bisa dibuka untuk mengakses baterai, sebuah slot micro SIM card, dan juga slot micro SD. Bagian terbaik dan favorit saya dari desain Find 7 adalah lampu notifikasi yang berada di bagian bawah layar. Memang bukan sesuatu yang baru, karena sebelumnya Sony sudah sempat melakukan hal serupa pada beberapa perangkat, tapi menurut saya Oppo mengemasnya dengan lebih baik. Masih menggunakan Jelly Bean sebagai sistem operasi menjadi kekurangan untuk Find 7, karena di tempat lain, vendor kompetitor sudah ramai menawarkan KitKat pada tiap produk terbarunya. Kustomisasi ColorOS yang biasa ditemui pada N1 dan juga smartphone Oppo lainnya tetap bisa dilihat pada Find 7. Mengedepankan akses dengan sistem menggambar gestur pada panel yang bisa ditarik dari sisi atas kiri layar masih menjadi andalan dari ColorOS. Panel IPS luas 5 inci beresolusi Quad HD atau 2560x1440 adalah satu poin yang membedakannya dengan produk flagship lainnya. Find 7 adalah smartphone pertama di dunia yang dilengkapi dengan layar resolusi ekstra besar tersebut sebelum akhirnya diikuti oleh LG G3. Kepadatan pixel yang mencapai angka 534 ppi memang terbukti membuat gambar tampil dengan detail yang memukau. Kecerahan dan saturasi warnanya pun juga enak di mata. Satu-satunya keluhan saya untuk layar dari Find 7 adalah visibilitasnya yang kurang saat dipakai di luar ruangan dengan kondisi matahari yang terik. Biasanya menaikkan tingkat brightness sampai angka tertinggi akan membantu, tapi hal tersebut tidak banyak menolong pada smartphone ini. Rentetan spesifikasi hardware seperti chipset Snapdragon 801 2,5 GHz, RAM 3 GB, dan juga GPU Adreno 330 sudah lebih dari cukup untuk memberikan performa luar biasa lancar, terlebih untuk aspek multimedia. Tugas-tugas ringan seperti multitasking berbagai macam aplikasi atau browsing internet tentunya tidak akan menjadi masalah. Tapi bagaimana performanya ya saat dipakai untuk gaming? Well, ternyata hal tersebut juga tidak menjadi masalah. Game-game baru dengan tingkat grafis yang tinggi seperti Modern Combat 5 dapat dimainkan dengan nyaman tanpa ada frame rate yang drop atau lag. Tapi memang karena grafiknya yang tergolong tinggi dan juga resolusi layar yang teramat besar, Find 7 tampaknya memang bekerja keras saat memainkan game tersebut sehingga berimbas pada bodi bagian belakangnya yang menjadi panas terutama di sekitar kamera. Dan bicara soal kamera, Find 7 dilengkapi dengan sensor CMOS 13 megapiksel buatan Sony untuk kamera belakang yang juga dilengkapi dengan LED flash. Secara kualitas sebenarnya standar-standar saja layaknya smartphone premium lainnya. Foto yang diambil pada kondisi cahaya yang cukup punya kualitas baik dengan warna dan kontras yang oke. Performa low light-nya tidak terlalu menggembirakan karena terdapat cukup banyak noise pada foto yang diambil. Tapi tetap saja hal tersebut tidak bisa dikatakan buruk. Fitur utama yang ditawarkan dari kamera Find 7 adalah mode Ultra HD yang dapat berfungsi untuk menghasilkan foto beresolusi 50 megapiksel. Oh, kok bisa sih? Kan kameranya cuma 13 megapiksel. Well, jadi cara kerja mode ini adalah dengan mengambil 10 foto secara cepat
dan kemudian menggabungkan 4 foto terbaik menjadi satu foto dengan resolusi 6120 x 8160 atau yang kurang lebih setara dengan 50 megapiksel. Hasil fotonya memang lebih detail dibanding dengan foto dengan resolusi 13 megapiksel, tapi menurut saya jaraknya tidak terlampau jauh. Selain fitur tersebut, Find 7 juga tetap menghadirkan mode panorama, HDR, slow shutter, serta kemampuan untuk mengambil foto dalam format RAW. Kamera depan beresolusi 5 megapiksel dengan mode Beautify akan menjadi fitur yang pastinya disukai oleh pengguna wanita. Paling tidak, itu sudah terbukti selama saya melakukan review untuk produk ini. Fitur terakhir atau yang menurut saya menjadi andalan dan tentunya layak dibahas dari Find 7 adalah Full Rapid Charging. Fitur ini memungkinkan baterai Find 7 dapat terisi dengan sangat cepat, dan pengalaman saya menggunakannya, Find 7 rata-rata hanya perlu waktu sekitar 1 jam untuk dapat terisi penuh dari kapasitas baterai di bawah 5%. Tapi perlu diingat bahwa fitur ini hanya dapat difungsikan jika Find 7 terhubung dengan charger khusus yang disertakan dalam paket penjualan. Charger khusus tersebut mampu memberikan output 4,5 ampere atau 4 kali lebih besar dibanding dengan charger standar yang umumnya hanya 1 ampere saja. Fitur ini juga menjadi penolong karena ternyata daya tahan baterai pada Find 7 tidak terlalu bagus. Meski kapasitasnya besar, daya tahannya tidak bisa dikatakan baik. Untuk penggunaan santai seperti telepon, akses sosial media, browsing, dan juga sesekali menggunakan kamera, Find 7 mampu bertahan sekitar 12 jam lebih. Tapi jika Anda tergolong heavy user yang banyak menggunakan smartphone untuk menonton video atau bermain game, rasanya waktu 7-8 jam sudah menjadi catatan terbaik yang bisa Anda dapatkan. Dari semua aspek yang sudah saya bahas tadi, saya berpendapat bahwa Find 7 adalah smartphone yang layak untuk diperhitungkan, bahkan sangat layak. Spesifikasi kelas atas baik dari paket komputasi dan juga layar Quad HD serta kemampuan charging super cepat menjadi nilai plus besar bagi Find 7. Jika bicara kekurangan, daya tahan baterainya yang pendek serta OS Android yang masih menggunakan Jelly Bean menjadi dua hal yang mengganggu selama saya menggunakannya. Dan ya, itu aja review saya untuk Apple Find 7. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan video ini, menekan tombol like dan juga tentunya subscribe. Saya Putu Reza pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!